Om Robert, Om Robert tentang kopi Indonesia. Ya, pengertian sejauh mana tuh apa yang pasnya, Pak? Ya, artinya kopi di Indonesia ini kan sudah banyak peminatnya. Yang saya tekankan ini sejauh mana pemerintah mensupport petani kopi dan UMKM di Indonesia. Oke, sebenarnya pemerintah sudah sangat perhatian, sangat peduli. Khususnya kami ada di institusi, katakanlah di Dewan Kopi ya. Ya. Dewan Kopi ini adalah partner Kementerian Pertanian bagaimana memberikan dukungan kepada pelaku petani kopi dan petani pebisnis kopinya. Ya. Tujuannya apa? Pertama, supaya meningkatkan kualitas pertanian, meningkatkan produksi pertanian. Yang kedua, bagaimana memproses hasil kopi yang benar dan baik sehingga kualitasnya bagus, mengakibatkan harga cukup bisa bersaing. Orang bilang efisien. Kalau efisien itu baru ada bisa harga bersaing. Nah, bagaimana terjadi supaya efisien itu terjadi? Kalau kopi Indonesia mungkin yang ketiga besar. Ini antara ketiga, kedua, keempat kan kita statistiknya, ya kan? Katakanlah kita posisi yang ketiga saja penghasil kopi terbesar di dunia. Pertanyaan lanjutnya, apa keistimewaan kopi Indonesia? Ya. Supaya daya tariknya makin kuat, sehingga petani itu bisa terdorong mau bertani dengan baik dan memperbanyak jumlah pertaniannya, lahan pertaniannya. Pemerintah sudah memberikan dukungan, misalnya kemudahan pemakaian pupuk, harga turun, didiskon 20% ya. Ini untuk petani kopi. Kopi, ya semua pertanian. Semua pertanian, Ini satu. termasuk kopi. Oke. Hari ini kalau tidak salah saya, pemerintah pertanian mendukung pertanian kopi, coklat, sorghum, kelapa. Oke. Itu didorong supaya menambah luas lahan atau memperbaiki lahan, revitalisasi lahan yang sudah tidak produktif melalui tadi pemupukan, sarana macam-macam. Bagaimana ini bisa kita manfaatkan oleh petani itu sendiri? Kan pemerintah sudah berupaya nih, anggaran sudah disiapin cukup besar. Kalau Bapak sebagai seorang wartawan pasti informasi ini tahu kan, pemerintah menyediakan sarana anggaran tidak kecil. Artinya pemerintah sudah Care. Udah care. Ya, Care. ikut membantu para petani. Oke. Masalah ekspor terlalu biaya besar itu gimana ya? Nah, ini pemerintah kan sekarang sedang memperbaiki, istilahnya memperpendek rantai mata rantai, Pak. Oke, mata rantai Supaya sudah terjadi berpendek, ya. ekonomis efisien tadi juga. Oke. Ya. Tentunya nggak segampang itu juga. Kan banyak faktor atau banyak instansi yang perlu diajak kompromi baik. Ya. Yang jangan ada kata umumnya ego sektoral itu saling mempertahankan, tapi tidak tercapai keinginan pemerintah secara menyeluruh. Gimana caranya? Ya sama-sama. Satu pihak bisa pakai itu juga. Betul. Ya, tadi ekspor. Nah, edukasi mengenai ekspor sudah diberikan juga. Bagaimana kita mau jadi eksportir yang baik, apa yang harus dipersiapin, baik administrasi maupun istilah bilang komitmen ya Pak. Ya. Kita ini harus komit Pak. Komitmen. Tentang apa ini? Mana komitmen? Kontinuitas mutu, kontinuitas jumlah, bagaimana menjaga fluktuatif stabilan harga yang baik. Ya. Nah, itu semuanya tergantung dengan nilai Sejauh produksi. ini Om Robert turut serta pemerintah ke petani kopi itu seperti apa ya? Maksudnya turut gimana? Membantu petani kopi untuk meningkatkan mutu dan kualitas itu. Ya itu dinas tempat, dinas kabupaten, dinas provinsi itu hadir selalu. Apakah itu sudah dilakukan? Sudah, tapi kan jangan langsung mereka lakukan itu langsung berubah seperti sulap juga nggak bisa. Kan proses, semua berproses. Bagaimana proses ini bisa berjalan sesuai dengan harapan pemerintah? Saya kan bilang, tepung nggak bisa sebelah tangan bunyinya Pak. Pencapaian satu
satu hasil yang dianggap optimal, semua pihak harus berkontribusi. Kontribusi terhadap kemajuan kopi ya. Iya. Oke, menurut pengamatan Om Robert, sebaiknya seperti apa petani kopi dan pengusaha UMKM ini? Ya, ini maaf kata ya, saya melihat perlu meningkatkan disiplin. Oke. Ya, disiplin itu ketertiban, akuntabel, administrasi yang baik. Kan saya tadi mengatakan bahasa saya itu, maaf nih, kita tuh tidak tahu berhitung dan nggak mau berhitung. Bisnis selalu ada hitung-hitungan, Pak. Iya. Layak nggak, ekonomis nggak, efisien nggak, ya Pak. Kalau kita tidak mau atau tanda kutip lebih baik kita menunggu harapan tanpa merubah kita punya sistem administrasi. Administrasi kan penting nih, bisa mengetahui sebenarnya kendalanya sebenarnya itu apa. Ya. Ini untuk pemerintah. Untuk petani juga, pemerintah sudah menganggap tahu lah dengan ada laporan-laporan dari dewan atau asosiasi. Tapi kan petaninya memberikan laporan atau curhat yang tepat nggak? Kan kita melihat secara umum nih, kan belum tentu pas. Nah, jadi itu keterbukaan berkomunikasi dalam arti orang bilang, oh saya mau jujur, mau terbuka, itu kan perlu juga. Oke. Supaya input tidak salah dengan output yang akan dibuat. Karena kalau komputer, Pak, kalau inputnya salah, komputernya kan nggak salah, Pak. Iya. Ya, Om Robert, tentu Om Robert kan paham perkembangan kopi di Indonesia. Ini menurut pengamatan saya, ini udah peaknya petani dan UMKM kopi. Itu apakah benar ataupun memang apa adanya? Sudah peak maksudnya, Pak? Sudah di puncak? Ya, pada umum orang melihat secara kasat mata sudah di puncak. Iya. Tapi dengan makin banyaknya permintaan kopi, itu kan belum di puncak juga. Dari sisi itu, permintaan kopi kan meningkat terus nih. Iya. Konsumsi dari masyarakat peminum kopi maupun peminum kopi yang baru. Kan sekarang saya suka bilang kita ini semacam lata, Pak. Dulu soal batu, bunga, lota itu ya. Nah, jadi apakah kopi itu lata-latahan atau memang real? Kalau minumannya termasuk real saya bilang, nggak lata ya. Iya, tidak lata-lata. Tapi dengan adanya begitu, orang terobsesi ingin minum kopi. Tren ini terjadi, euforia, orang bilang euforia sedikit lah. Iya, iya. Ini bagus, ya. Iya. Nah, saya tambahkan sedikit, apalagi orang yang mau minum kopi, dia mengerti apa manfaat dari kandungan kopi itu. Edukasi berarti. Nah, edukasi. Sehingga dia betul menjadi peminum yang mengerti waktu minum kopi, kopi jenis apa, cara proses kopi, kapan dia minum. Betul. Sehingga betul-betul makin memperkuat orang yang minum kopi itu, jadi istilahnya jadi fanatik kopi betul dia. Iya. Tapi ada manfaatnya. Betul, ya. Yang tadi saya bilang, jumlah peminum meningkat terus, LKPN ini nggak bisa peak, dia akan kurang terus nih. Jadi kalau menurut pengamatan saya kan ini bukan fenomena nih Om, dari orang-orang minum kopi gunting sekarang kopi giling. Giling gitu kan? ya. Iya. Nah ini menurut pengamatan Om Robert itu dipengaruhi oleh apa ya? Anak-anak muda sekarang itu sudah beralih ke kopi giling. Ini Pak, ini kan kita kadang-kadang suka mengopi teknik kemajuan negara lain. Misal mesin giling biasa, kopi tubruk kita zaman dulu ya. Iya. Saya nggak minum kopi. Belakangan saya lihat tadi pagi saya juga dibicara, Pak, dulu kita nggak gini-gini minum kopi, Pak, katanya. Oh iya, saya bilang. Dengan ada mesin dari Itali, dari diajar kita begini-begini. Terus cara tes kopi, cara gitu. Kan semuanya kita dapat dari luar semua. Oke. Jadi dibantu dengan teknologi, publikasi, kemungkinan itu fenomena kopi bisa jadi salah satu tren. Nah, tren. orang kalau minum kopi model tubruk kaki 5, anak muda sekarang nggak keren. Kalau ada mesin barista keren. Iya. Pertanyaan saya, memang ada perubahan rasa pasti dong, temperatur, pressure-nya segala macam. Pertanyaan saya suka bilang dari awal saya mengenal kopi, apakah orang-orang yang ahli kita di Indonesia nggak bisa bikin teknologi penyeduhan kopi? Itu jadi pertanyaan. Bisa. Kenapa nggak dibikin? Bukan nggak bikin, kita nih tahunya dari luar. Kurang percaya diri kepada ahli-ahli dan ilmuwan kita, Pak. Ya artinya pemerintah nggak support dong. Support, Pak.
Iya. Bagaimana kita merubah cara pandang aja mindset kita. Orang dari dulu zaman saya muda juga Pak, beli sepatu dari Jerman katanya, beli baju dari ini. Iya. Lah emang Indonesia bajunya jelek apa? Iya. Pertanyaannya, ada harga kah ada barang Pak? Iya. Kalau Bapak barang mau berkualitas, ya belilah barang yang mutu, bahan bakunya, prosesnya bagus. Bukan berarti orang Indonesia tidak bisa bikin bagus Pak. Sebenarnya bisa. Bisa. Jangan dibalik-balik nih dulu ya. Nah ini harus kita samakan cara melihatnya. Orang kita ini pintar-pintar loh Pak. Lihat aja ahli-ahli fisika, lihat kan orang Indonesia semua. Iya. Ya artinya kan ini sebuah pertanyaan besar. Ketika fenomena kopi peminatnya sudah melambung tinggi, teknologi kopi orang Indonesia tidak bikin, itu kan jadi pertanyaan, ya kan? Kenapa gitu ya kan? Apakah pemerintah tidak memberikan masukan atau tidak mensupport kepada industri-industri yang bisa bikin mesin kopi gitu? Atau memang teknokrat yang ngerti kopi juga tidak turun untuk mengembangkan kopi? Bukan Pak, saya tadi kan bilang kita harus merubah cara pandang kita. Kalau Bapak bilang mesin-mesin kopi nggak dibuat, Pusikat kakao kita di Jember, di Sukabumi, itu alih-alih sudah bikin mesin. Saya lihat sendiri itu Pak, mesin di rekayasa mereka. Hari ini saya lihat di YouTube, hampir semua daerah bikin mesin roasting kopi. Tapi mesin ini saya belum lihat ya. Nah, mesin pressure, espresso. Espresso nggak bisa. Bisa Pak. Tapi orang kita mindsetnya selalu, wah mesin dari Eropa bagus, memang iya. Mereka selalu lebih teliti, lebih presisi, lebih tekun. Pertanyaan kita, Indonesia bisa nggak bisa? Ada satu celah Pak. Mungkin saya keliru ya, rasanya juga enggak ya. Orang kita selalu bantuannya apa? Uang risetnya mana? Ini gitu. Masih berbicara itu? Ya nggak semua sih. Apa dikatakan dulu Batan atau Brin itu apa nggak jago bikin? Pasti jago banyak Pak. Nggak mungkin nggak Pak. Di Brin itu Pak, di Brin ilmuwan tuh numpuk banyak Pak. Nah, apa bikin gininya nggak bisa? Bisa banget Pak. Ini nggak ada ilmu apa-apanya nih Pak. Kalau untuk ukuran mereka. Iya. Kenapa masyarakat kita tidak menjadi satu pendorong sekaligus juga kepada ilmuwan kita? Ya itu juga jadi masalah itu. Bukan hanya di mesin kopi aja, di seluruh sektor industrial. Exactly, setuju. Masalah itu brand image luar itu lebih baik daripada brand mesin. Nah kan artinya apa? Kita tidak menghargai, tidak membesarkan bangsa kita sendiri. Ya. Itu dia. Bagaimana kita bisa punya daya tahan Pak? Cumanya kita istilahnya bahasa umum itu konsumtif saja. Ya. Kita ini kan konsumtif saja namanya Pak. Iya. Dikit beli, dikit beli. Yang beli itu padahal bisa buat Pak, dia beli juga di luar. Oke Om Robert, jadi tren kopi ini bukan lata-latahan ya menurut pengamatan Om Robert selama ini? Saya lihat tidak. Lata itu emang suasana menciptakan itu juga. Itu dampaknya saja Pak ya. Secara tak langsung ya, kita nggak usah pakai iklan lagi yang punya pabrik kopi, mesin kopi itu. Masyarakat yang menciptakan itu sendiri. Ini kan bagus sebenarnya Pak, dalam dunia pengembangan bisnisnya sangat bagus. Tercipta sendiri pasar itu, yang kita bilang istilahnya lata itu Pak. Harusnya ini kan bisa dimanfaatkan, bisa dipoles lagi Pak. Iya, Jadi, betul. Menciptakan teknologi baru, menciptakan pemain kopi baru, menciptakan proses dan mesin-mesin. Bapak lihat mesin-mesin datang dari Cina, saya lihat tuh. Mesin sortir Pak. Dari masuk kopi ini, mau warna, mau apa, saya bingung. Kita tanya kopi mesinnya berapa? Nggak mahal Pak. Paling 100-200 juta doang. Oke. Cina bisa bikin itu ya? Bukan bisa lagi Pak. Rasanya setiap kampung Cina tuh mau bikin gitu melulu. Saking kopi itu trennya maju. Iya. Sudah banyak di sini Pak mereka datang Pak, jual mesin itu. Mereka datang. Kan aneh. Iya. Kenapa
ahli-ahli engineering kita nggak memikir juga ke sana. Betul. Itu jadi pertanyaan. Oke, Om Robert, ini terakhir. Ya. Harapan Om Robert terhadap petani kopi dan UMKM di Indonesia apa? Saya bilang satu, mereka harus solid Pak, kompak. Oke. Kedua, administrasi manajemen harus tingkatkan. Yang saya bilang mau berhitung dan nggak mau berhitung tadi. Yang ketiga, disiplin, kerja keras, tanda kutip orang bilang kejujuran Pak. Bisnis itu rada jujur, walaupun kita bernegosiasi itu pintar-pintar, tapi jujur tuh kandungannya beda Pak. Ya bukan bohong ya Pak ya. Ya komit. Orang sekarang bilang Pak, pebisnis juga harus punya integriti Pak. Semuanya harus gitu. Bukan pebisnis saja. Ya bahasanya kayak gitu Pak. Nah, supaya apa? Karena bisnis kan beberapa orang, satu dua orang berelasi. Tujuan berelasi untuk bangun apa Pak? Trust. Betul. Kepercayaan. Kita untuk membangun trust itu susah Pak. Betul. Coba Bapak perhatikan. Saya mau mengatakan diri saya sendiri deh. Saya keliling desa Pak. Bapak cerita sama saya, Bapak susah. Maaf saja nih ya. Ini boleh direkam Pak enggak? Pak, saya perlu uang 100 juta atau 20 juta. Kita bantu nih Pak. Nggak dibayar, kabur-kabur ya Pak. Banyak sebenarnya gitu. Bukan banyak lagi. Iya, banyak. Bapak ngalamin juga, saya ngalamin. Uang 100 juta aja dibohongin. Kapan dia mau menjadi 100 triliun? Ya. Ini namanya apa Pak? Mindset dan akhlaknya keliru. Ya. Saya suka bilang sekarang, orang sekarang pengalaman saya harus merubah mindset dan akhlaknya harus diperbaiki. Istilah saya itu apa Pak? Sejuk. Apa tuh sejuk? Ini boleh Bapak sebarin. Setia, jujur, kompak, jangan ada dusta di antara kita, belakangnya selingkuh. Ini Bapak rekam betul nih. Oke, bagus. Ya. Jadi semua sektor itu pembenahannya dari dalam diri dulu ya. Otomatis. Baru nanti Kan kita mau berrelasi. Berrelasi itu saya suka bilang Pak, sell yourself, jualah diri kau. ya. Bukan jual produk kita nih Pak. Jual diri ya. Ya karena jangan salah konotasi ya Pak ya. Jual diri itu kenalkan kau siapa, kualitas kau itu, supaya terjadi relasi untuk komunikasi, terjadi trust. Relasi, berkomunikasi, sell yourself, supaya terjadi trust. Itu baru bisnis. Itu baru bisnis. Dan itu sudah bisa maju ya, Om. Sangat bisa. Itu saya garanti. Kalau saya bilang saya garanti Pak. Ya. Artinya itulah proses orang maju seperti itu ya. Harus. Ya, begitu juga tidak menutup kemungkinan orang berbisnis UMKM gitu. UMKM kita ini Pak, saya suka bilang beliau-beliau itu nggak semua ya Pak, traumatik juga Pak. Gimana traumatiknya? Dia mau baik, orang kota tuh bohong dia. Atau tanda kutip calo kayak apa istilah macam-macam. Maaf ya, ini saya nggak mengidentifikasi orang ya. Iya. Akibatnya mereka dapat pengalaman pahit. Setiap orang tuh dicurigain. Ya siapa yang dulu nakal siapa saja Pak. Saya ini asumsi pribadi saja ya. Tapi setelah saya amati, memang kenyataannya begitu. Tidak membangun tadi yang saya bilang. Ya. Jangan dia dibohong situ, ya anggap orang lain akan bohongin lagi. Daripada saya dibohongin, saya bohongin dulu, kan kurang lebih begitu. Ya, Terus terjadi begitu terus. Ya, kapan mau selesainya? Apa masalah? Pada kita membangun personal relasi untuk bisa berkomunikasi, saya bilang, agar terjadi trust. Oke. Jadi yang namanya personal branding itu udah Number one. Siap. Ya. Oke, Pak Robert. Pak Robert, tolong jelasin nama lengkap sekarang statusnya sebagai apa, Om? Nama lengkap saya Robert Kurniawan. Saya statusnya kalau dibilang tidak jelas. Dulu saya menjadi narasumber pembicara di Menteri Desa Tertinggal. Terus saya teman-teman dari Kadin minta dampingin saya di Jagung Nasional dulu Pak. Terus sekarang saya ada di Dewan Kopi. Ya ikut-ikut sajalah. Jadi Dewan Kopi aja ya? Apa gimana, Om Robert? Saya ada juga di Dewan Rempah. Oh, Dewan Ya. Rempah di bawah pertanian dong berarti? Ya kami partner dengan pemerintah. Oh, ya. Jadi kalau pemerintah tuh presiden, DPR lawannya kurang lebih gitu Pak. Nah, Jadi, tapi saya nggak bilang saya gitu Pak. Kebetulan saya senang bekerja sosial Pak. Oke. Bukan karena kehebatan saya.
ada niat saya yang Bapak tanya dari awal, bagaimana masyarakat tradisional UKM ini bisa maju. Ya tadi Om Robert kan udah jelasin. Kita memajukan personal branding Om Robert sudah rapi. Iya. Berinteraksi dengan orang lain sehingga di mana tempatku nomornya siap. Iya. Kita kan maksudnya kan. Sehingga di kopi ada, di rempah ada, di mana-mana ada gitu. Kita ingin memberikan kita punya umur yang sudah sisa-sisa dikit ini, Pak. Ya. Bagaimana masyarakat kita masih begitu banyak susah. Iya. Kalau nggak salah 160 juta, 200 juta masih susah. Oke. Ya. Oke. Ya.